Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Elvin Tobing. Sesuai nama di situ. Elvin Tobing ET. ET itu apa ya, Elvin Tobing? Iya. Itu bukan gelar, tapi singkatan. Saya biasa dipanggil, misalnya selain Bang Elvin, ada yang manggil Pak ET. Sesi pertama ini kita membahas, ini karena seminar ya, saya senang sesinya seminar Kak Novi daripada khutbah. Kalau khutbah formal banget. Ya, dan saya profesi memang sebagai trainer. Jadi biasanya bicara sampai jam 8, dari jam 8 sampai jam 5. Hanya istirahat jam makan siang, kopi break jam 10, jam 3 sampai setengah 4, break sambil sholat Jumat, biasanya sholat asar, peserta lanjut lagi jam 5. Kalau workshop, saya sering sampai jam 1 malam mengajar. Ya, jadi itu seminar. Tapi Kak Novi bilang cukup 2 sesi, saya nurut saja sama panitia. Ya, Oke, kita bicara no mask ya. Oke, namun sebelum ke situ, karena pagi-pagi ya, pagi-pagi ini apalagi tadi menunya nasi goreng, biasanya kena ilmu padi kan. Tahu ilmu padi kan? Semakin berisi, semakin merunduk. Begitu kena padi kita nunduk, gitu, langsung ngantuk. Nah ini sekedar selingan saja, nggak usah dibawa serius dan nggak usah dicatat kalau yang ini. Ya, dan ini bukan bagian dari kebenaran. Ya, oke. Apa betul ini informasi penting nggak penting ya? Apa betul kalau cewek pesek menikah sama cowok pesek, anaknya nanti sesak nafas? Ya. Ini hanya selingan. 3-4 slide aja. Mengapa perokok sulit berhenti merokok? Tolong dulu perokok kasih kesaksian. Kenapa sulit berhenti merokok? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak akan didisiplin kok. Iya. Paling jadi pembahasan saya sedunia. Sampai ke Amerika. Kenapa perokok sulit berhenti merokok? Kenapa, Dek? Karena terlalu sering. Iya, kenapa terlalu sering? Kenapa nggak bisa berhenti? Pinter ini anak. Ayo, siapa yang mau kasih jawaban? Ini banyak kan mahasiswa saya lihat. Orang-orang muda. Hah? Cek. Kenapa sulit berhenti merokok? Ya, ini ya. Jadi alasannya merokok itu memperpendek umur 11 menit. Ya, jadi sekali merokok 11 menit. Tertawa memperpanjang umur 15 menit. Jadi tertawa sambil merokok masih untung 4 menit. Makanya tetap panjang umur. Ya, jadi ini jangan dipraktekin, ini selingan saja loh. Oke, yang ketiga, boleh kalau mau foto boleh, silakan aja. Nanti slide juga saya kasih kok. 80%, ini menurut penelitian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 80% pria yang menikah selingkuh di Denpasar. Sisanya di Mundo. Sisanya yang 20% berselingkuh di Mundo. Berarti semua selingkuh. Terakhir. Satu kali terjadi dialog antara ibu tikus dan anaknya. Ya kan? Ketika mereka dialog, tiba-tiba ya induk tikus lagi cerita di atas pematang sawah, tiba-tiba kelelawar terbang. Tahu kelelawar toh? Anak tikus takut, lalu dia tanya, "Bu, apa itu yang sedang terbang di atas kita?" Oh, ibunya bilang, "Oh, itu kelelawar namanya." Anaknya tak heran, tapi mukanya mirip dengan kita. Ngerti kan? Induk tikus bilang, sebenarnya dia sebangsa dengan kita, nah. Cuma saja dia ambil jurusan penerbangan, kita jurusan pertanian. Itu yang membuat beda. Oke, saya pikir itu ya. Saya pikir cukuplah selingannya ya. Nah, nanti lagi selingannya. Mahasiswa ada yang punya masalah? Mahasiswa ini, yang mahasiswa coba saya lihat banyak mahasiswa angkat tangan. Mahasiswa. Wah, ini siapa ketua PCM-nya?
Ada apa ikatan mahasiswanya di sini namanya? Kopi Sembali ya. Kalau kami angkatan lama, saya mantan ketua keluarga mahasiswa Advent Yogyakarta. Iya, saya dulu kuliah di Jogja. Saya profesi kuliahnya dan profesinya itu yaitu speakolog. Ya, spikologi. Speak, ilmu speak. Nah, ini kan speak tuh. Itu ilmu speak. Kalau waktu nggak ada job namanya spikologi. Itu ya, spikologi. Waktu nggak ada job. Waktu ngomong begini spikologi. Ya. Paling sulit orang mengucapkan terima kasih. Pak, lebih mudah komplain. Benar kan Novi? Lebih mudah komplain daripada mengucapkan terima kasih. Makanya di perusahaan apapun sampai ada dibuat yang namanya mulai dari customer service sampai departemen yang menangani komplain. Karena apa? Jarang customer yang mengucapkan terima kasih, tapi kalau kurang sedikit komplain langsung. Sama kayak di gereja. Ya, komplain itu paling gampang. Gitu? Misalnya datang ke tempat retreat ini, kalau mau dicari hal yang mau dikomplainkan gampang. Gitu? Jauh banget sih, dingin banget sih, airnya kecil lah, inilah, ada binatangnya lah, ada ininya, banyak banget yang bisa dikomplainkan. Gitu? Waktu mau makan juga asin banget sih nasinya, kurang inilah, kurang itu, ada saja yang bisa dikomplainkan. Ya, nah saya mau mengajak kita di retreat kita ini saya awali dengan kata bersyukur. Ya, sulit ngajak orang retreat kalau tidak bersyukur. Ya, sulit. Oke, kaitannya nanti, ya, nih, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Kalimat ini bicara apa? Dua ayat ini bicara apa? Bersyukur itu berhubungan linear dengan kerendahan hati. Orang-orang sombong itu sulit bersyukur. Orang-orang yang tidak bersyukur itu tendensi orang-orang yang tidak rendah hati. Ya. Bersyukur berhubungan linear dengan kerendahan hati. Orang sombong sulit berterima kasih. Lebih mudah apa? Protes. Lebih mudah protes. Kenapa sulit bersyukur dan kenapa sulit rendah hati? Saya tanya. Kenapa Sir Jeremy, kenapa sulit bersyukur dan sulit rendah hati? Kurang puas. Anak muda yang baju putih. Nyong Ambon. Nyong Ambon tuh? Bukan. Iya. Hah? Oh, Manado. Kenapa kawan? Kenapa sulit rendah hati? Ego. Sotia, mana Sotia? Ini ponakan saya ini. Kenapa Sotia sulit bersyukur dan sulit rendah hati? Oke, ambisi buat lebih dari orang lain. Dari semua yang hadir di sini, hubungan emosi saya paling dekat dengan Sotia dan dengan mamanya ini yang lagi pergi ke Jakarta. Mamanya itu ponakan saya. Ya. Oke, kenapa sulit bersyukur dan rendah hati? Dalam bahasa ekstrim saya sebut aslinya karena tidak tahu diri. Ya, karena nggak tahu diri. Mungkin ini kok ekstrim banget, tapi itu realnya. Kalau orang nggak tahu diri, dia nggak bisa rendah hati dan nggak bisa bersyukur. Nah, kita mau belajar masalah tahu diri. Tahu diri itu ada 3 konsepnya. Ya, coba nanti kita sambil resapi, sambil kita praktekkan untuk diri sendiri. Ya, pertama ada yang disebut ideal self. Oh, pendeta Bagio punya diri idealnya. Saya pinginnya itu bisa seperti ini. Siapa tadi yang 2 buka namanya deh? Michelle. Michelle diri idealnya maunya begini. Kalau mahasiswa sekarang mungkin diri idealnya kayak bintang-bintang K-pop.
Ya. Kalau orang yang suka keilmuan, diri idealnya orang yang punya high intelligence. Kalau orang yang pingin bangkit dari kemiskinan, ya, pingin menjadi orang kaya, biasanya tokoh-tokoh yang berhasil menjadi miliarder, ya, yang menjadi diri idealnya. Ya. Kalau orang yang mungkin punya goncangan-goncangan psikis, selama masa kecilnya pinginnya saya jadi psikolog, ya, biar saya bisa ngatasin permasalahan saya. Ini ideal self-nya. Itu diri idealnya. Pendeta-pendeta banyak seperti itu, Pak Pendeta. Misalnya ada pendeta mengidolakan, katakanlah mengidolakan pendeta Haim Misah. Sampai gaya khotbahnya pun ditiru. Gaya ngomongnya pun ditiru. Ideal self. Lalu masuk yang kedua, self image. Ya, gambaran diri. Bagaimana kita melihat diri kita? Contoh, saya misalnya, saya seorang Elvin Tobing. Kalau secara fisik, saya tinggi semampai. Semeter tak sampai. Kulit hitam, bukan sawo matang, sawo busuk. Gigi jarang, jidat lebar. Ya, itu gambaran mengenai diri saya. Orang yang talkatif, banyak bicara, senang bergaul, lalu ada macam-macam. Saya bisa gambarkan diri saya. Makanya kalian biasanya waktu ngelamar kerja itu pertanyaan HRD, saya kebetulan orang HRD. Coba kamu cerita mengenai dirimu. Nah, itu jangan sepele dengan pertanyaan itu. Dari situ langsung menerawang kemana-mana itu HRD-nya. Ya. Self image, bagaimana kita menggambarkan diri kita. Ini penting banget nih, karena persoalan berangkat nanti persoalan manusia itu berangkat dari yang tiga ini. Baru yang ketiga, setelah kita menggambarkan diri kita, baru kita memberi nilai. Kalau tadi hanya menjelaskan, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Angel menjelaskan dirinya, saya begini, saya begini, saya begini. Belum ada penilaian apapun. Ya, penilaian itu maksudnya saya nggak suka hidung saya nggak suka kaki saya nggak suka rambut saya senangnya gigi saya senangnya saya ini orangnya mudah bergaul, saya senang begini, saya senang begini, saya senang begini, saya nggak senang orangnya introvert, saya nggak senang. Nah, itu sudah ada proses menilai, ada proses menjustifikasi, ya, ada proses menilai. Nah, ya, suka atau tidak suka kita kepada diri kita di proses penilaian ini. Nah, sekarang berangkat adalah begini. Kita bicara self esteem. Ada dua respon orang dalam menilai diri. Satu, menerima, ya, menerima diri apa adanya, berdamai dengan apa yang dinilai kelebihan, dan menerima juga apa yang disebut kekurangan. Ada cewek. Ini berapa hari ini saya berinteraksi dengan panitia IO training. IO-nya itu masih mahasiswa tapi mahasiswa akhir tapi dia sudah kerja. Sebenarnya orangnya cantik, tapi kalau ketawa nggak pernah bisa lepas. Karena giginya gingsul di sini agak jelek, sehingga tidak bisa berekspresi secara bebas. Dia mau ketawa, selalu begini. Ada dulu kakak kelas kami bermasalah dengan hidungnya yang pesek. Asal ketawa dia selalu tutup, otomatis itu tutup hidungnya. Lalu dia orang kaya, dia pergi operasi, Bu, ke Singapura. Bagus, nggak ada tambahan kelihatan, ya, mulus banget. Pulang dari Singapura, hidung sudah mancung, ada yang lucu, tetap saja ketawa begini. Dia nggak berdamai dengan dirinya. Yuk, masing-masing punya kelemahan kelebihan tuh, ya, masing-masing punya kelemahan kelebihan tuh, termasuk kelebihan lemak. Kayak saya, hamil permanen, ya. Nih, yang kedua adalah lawannya dari self acceptance kepada self denial, menyangkal.
menolak kenyataan. Saya ini sebenarnya orang miskin. Nih, tanpa seizin pendeta saya ceritakan. Karena pendeta ini sangat dekat dengan istri saya waktu anak-anak. Saya tahu banyak mengenai perjuangan pendeta ini. Datang dari keluarga seperti apa. Mirip dengan saya. Data saya Elvin itu 2 nama. ELF V sebenarnya. Aslinya. ELF itu 15. Bahasa Sunda. Elvin itu 11. Saya anak ke-11. Dari 15. Tapi saya bungsu. Karena 4 meninggal. Bayangkan pendeta. Zaman dulu. Anak 11. Orang tua hanya kerja di lumayan bertani, kuli di perkebunan kelapa sawit, tukang koreknya itu. Kalau saya tidak menerima kenyataan itu, saya tidak mau ngaku bahwa saya anaknya orang miskin. Ya, nanti menarik ini, ya, self denial, menyangkal. Dia nggak mau kalau orang lain tahu kalau dia miskin. Dia nggak mau kalau orang lain tahu dia sebenarnya nggak pintar. Ya, menyangkal, mencoba menyangkal kenyataan, tidak berdamai dengan realita. Akhirnya apa? Ketika melakukan self denial, maka apa? Supaya puas yang nonton, kita hidup memakai topeng. Topeng. Makanya judulnya As Is No Mask. Memakai topeng. Kenapa pakai topeng? Topeng dipakai untuk menutupi insecurity feeling-nya. Ya, menutupi insecurity feeling. Coba lihat beberapa pembahasan saya, nggak tahu bulan berapa, coba nanti cari di Hope Channel. Ya, saya ada membahas masalah ini. Menutupi insecurity feeling, merasa tidak aman, insecure ya. Saya tidak aman berada di kumpulannya hang tua ini kalau tahu kalau orang tua saya miskin. Oh, saya merasa nggak aman kalau kalian tahu orang tua saya ini broken home. Oh, saya merasa nggak aman kalau kalian tahu sebenarnya saya ini, misalnya seorang perempuan bilang saya ini sebenarnya cantik, memang cantik sih tapi agak bodoh. Ya, tidak aman, insecure. Gantinya mengatasi kelemahannya. Misalnya mahasiswa sudah tahu sebenarnya kita enggak, ya intelijensinya enggak tinggi-tinggi amat. Senang banget ya Indonesia katanya rata IQ 78. Siapa ini? Omnya dia ini. Siapa adiknya Elis yang cowok? Yang bungsu? Reinhard. Dulu waktu kecil saya tes psikologi. IQ-nya tinggi sekali, cerdas itu anak. Ya, saya tes waktu di Jogja dulu. Tinggi IQ-nya. Nah, bagi kita misalnya kalau kita tahu nggak pintar, gantinya mengatasi bahwa kita tidak pintar, banyak orang yang sok pintar. Bukannya rajin belajar, tapi malah sok pintar. Nah, akhirnya hidup dengan topeng-topengnya. Ada berbagai macam jenis topeng. Topeng pertama, topeng intelijensi. Insecure kalau orang lain tahu, nggak pintar. Maka dia pingin tampak seolah-olah pintar. Ngomongnya pakai istilah-istilah yang orang lain nggak mengerti. Supaya dia pikir keren. Padahal dia juga nggak ngerti. Zaman tahun 94, mungkin ada yang belum lahir atau masih kecil. Yang namanya Sidul anak sekolahan. Itu sinetron sindirannya bagus banget. Waktu si Mandra ngomong transportasi, konsumsi, apalah itu gitu. Dia pakai istilah-istilah asing. Itu adalah sindiran bagi orang-orang yang mau menaikkan derajatnya dengan menggunakan terminologi asing yang tidak tepatnya. Di gereja sering begitu Pak Pendeta. Orang-orang yang topeng intelijensi, supaya tidak kelihatan bahwa dia tidak menguasai, semua dikomentari Bu. Makanya di diskusi sekolah sahabat, ada yang kasih keterangan tambahan, wajib ngasih dia. Diulangi lagi, dia kasih penjelasan. Bukannya tambahan, dia ulang yang sudah dijelaskan orang lain. Habis waktu, semua dikomentari. COVID keluar, dia pakar COVID.
Pilpres, dia bakal pilpres. Nih sekarang lagi pilgub, ya, kalian Giri Prasta atau siapa kan gitu toh. Dia bakal pakarnya pilgub. Masalah parenting, oh dia paling jago parenting. Apa yang dia nggak tahu? Ya, ini menampilkan diri apa? Dia pikir kalau dia mengomentarin semua, menjawab semua, ya. Saya sebagai trainer, kalau ditanya sama peserta, kalau nggak tahu saya bilang, saat ini belum saya tahu. Saya bilang gitu. Karena orang bodoh adalah orang yang selalu berusaha menjawab semua pertanyaan. Ya. Nih, bila perlu apa? Beli gelar. Banyak sekarang tuh. Beli gelar kan? Kalau di pertemuan gembala-gembala Pak Pendeta, akhir tahun lalu saya pembicara untuk retreat gembala se-conference DKI. Ada 450 sekian pendeta. Saya sampaikan kepada para pendeta, sekolahlah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jangan karena mau jadi direktur. Banyak yang sekolah yang penting dapat gelar. Sekolahnya entah di ruko manapun itu, pokoknya sekolah. Ini. Jadi kalau pergi ke pasar tradisional, mau belanja dia, Bu atau Mbok, how much this jagung? How much gundulmu? Biar kelihatan canggih. Ini topeng intelijensi. Khawatir dibilang nggak pintar, bukannya dia berusaha belajar lebih, tapi memanipulasi keadaan seolah-olah dia pintar. Kata kuncinya memanipulasi. Yang kedua, topeng moral. Pakai ayat ke sana kemari. Bila perlu, pasang tampang kalem, tampang menasehati, keluarkan kutipan Ellen G. White. Ya kan? Lalu sedikit-sedikit, puji Tuhan. Realitanya bertolak belakang dengan yang diucapkan. Persis teguran Yesus. Ya, di Matius 23 ayat 3. Apa dibilang? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Ya, ini persoalan terbesar kita orang beragama sekarang ini. Termasuk kita, saya mau mengajak kita merefleksi dan mengintrospeksi praktek keagamaan kita. Tadi malam kami sudah diskusi panjang. Jangan sampai kesalahan orang Yahudi diulang oleh kita orang Advent. Jago praktek liturgi agamanya, tapi minus kemanusiaannya. Yesus tegur kita dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang dinilai orang kafir, yang dinajiskan oleh orang Yahudi, malah itu memberi pelajaran kemanusiaan kepada kita. Jangan sampai kita ya dinilai paling rajin ibadah, kebaktian, semua kebaktian diikuti, ya semua diskusi-diskusi Alkitab diikuti, tapi kepada sesama manusia kejam. Punya pembantu aja kita kejam. Upah ditahan-tahan, makan dipisah-pisahkan, ya. Jangan sampai orang lain, orang-orang yang kita tuduh yang tidak menurut hukum Tuhan, jangan sampai ya kayak kemarin ya sahabat-sahabat kita dari Katolik, mereka senang kedatangan Paus yang selalu kita tuduh-tuduh, ini tanda binatang ini, tanda binatang ini. Jangan sampai mereka bilang apa? Turutilah dan lakukanlah yang orang Advent ajarkan. Tapi jangan lihat perbuatannya mereka. Karena mereka apa? Hanya bisa mengajarkan, tapi tidak bisa melakukan. Kalau orang Jawa bilang, jarkoni. Iso ngajarke, ra iso ngelakoni. Ya, ini orang Jawa ini. Ya. Ini, hanya bisa ngajarkan. Hati-hati kita kena topeng moral. Hati-hati dalam pelayanan kita ini
bukan untuk kelihatan tampaknya kita suci. Hati-hati, aktif-aktifnya kita di gereja ini bukan untuk menyenangkan orang lain atau untuk sekedar kelihatan tampak suci. Hati-hati. Nanti agama kita agama administratif, agama liturgi. Sama seperti tulisan Yesaya bilang apa? Bangsa ini datang, ya, lidahnya memuji aku, tapi hatinya jauh daripada aku. Ngeri, ya ngeri. Topeng yang berikut adalah topeng kepemilikan. Khawatir kalau dibilang miskin. Gak mau orang lain tahu kalau saya diketahui orang miskin. Ya, anak-anak mahasiswa yang merantau dari orang tua, apa adanya saja. Kayak apa orang tua kita, ndak usah kita ikut-ikutin yang mungkin ada anak lain yang beruntung, orang tuanya mampu. Jangan kita kemakan gaya. Khawatir nggak dianggap nggak punya. Nggak percaya diri kalau nggak pakai barang yang branded. Ngobrol sama orang, selalu yang ditanya, itu jamu merek apa? Ini KW atau asli sih? Cie, selalu gitu. Sebenarnya dia nggak penting tahu mereknya orang lain, tapi dia mau cerita barang yang dia pakai itu. Tuh, hati-hati. Bila perlu apa? Utang sana sini. Nih kasus. Jadi sekarang saya 2 minggu lalu ngajar di Astra. Presiden Director. Jadi sebelum saya sesinya Presiden Director. Ngajar untuk manager up. Ya. Lalu yang saya tidak duga, Presiden Directornya berpesan kepada manajernya, kalian manajer-manajer saya, dibilang, jangan ada yang terlibat pinjaman online dan judi online. Kalau ada yang saya tahu, HRD saya minta pecat. Jadi sekarang wabah pinjaman online, judi online itu memang sudah cukup mengkhawatirkan. Karena itu bagian dari ini. Ya. Bagian dari topeng kepemilikan. Salah satu contoh orang yang bersyukur. Saya senang dengan ayat yang ini, kejadian ketika Abram mengalahkan raja negeri Sodom. Abram bilang apa? Kan kalau hukum perang, kalau kita berhasil mengalahkan, kita kan bebas ngambil apa saja toh, kecuali orang-orangnya. Abram sudah dikasih kebebasan untuk ngambil, tapi apa dia bilang? Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang dan tali kasut pun. Ini adalah kemampuan bersyukur, kemampuan menerima, kemampuan, kalau dalam istilah psikologi disebut abundance mentality, mentalitas berkelimpahan. Yang bukan hak dia, tidak saya ambil. Yang belum waktunya untuk dimiliki, dia tidak ambil. Ini Abraham. Resiko orang yang insecure dengan kepemilikan apa? Satu, ya, terjebak investasi bodong. Mudah terjebak investasi bodong. Lihat, ada beberapa orang Advent, saya tahu, tertipu sama investasi bodong. Kenapa tertipu sama investasi bodong? Karena ingin cepat kaya. Raja Salomo sudah nasihatkan toh, hati-hati orang-orang yang ingin cepat kaya. Lalu apa lagi? Terlilit berbagai macam pinjaman. Seperti yang saya katakan, tren saat ini, pinjaman online, judi online. Anak-anak mahasiswa, kalian kan canggih tuh. Hanya tinggal ngisi identitas loh. Jangan sampai kalian didatangi debt collector ke kampus. Gara-gara terlilit apa? Utang. Sekarang makin dimudahkan utang. Jangan, pay later lah ya, macam-macam ya. Semua aplikasi ada pay letternya. Mau Gojek kek, mau Grab kek, mau Shopee, apalagi? Traveloka, ada Atome, ada macam-macam yang bisa. Nah, kita dipermudah. Tapi hati-hati, kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita terjebak. Ya, kita terjebak. Jangan sampai bersepuluhan jadi nggak diantarkan gara-gara itu. Ya, hati-hati.
Lalu, orang yang insecure dengan kepemilikan, inilah cikal bakalnya perilaku-perilaku korup itu. Kenapa? Kenapa para suami korupsi? Istrinya insecure. Kalau bergaul sesama pejabat, Pak, ya Pak masa tasku ini, Pak masa sepatuku begini. Kepada para pendeta yang lalu juga saya sampaikan, ibu-ibu pendeta, jangan bikin pendeta-pendeta kita jadi korup ya. Gara-gara tidak bisa mengendalikan gaya. Topeng yang berikut. Dampak negatif judi saya pikir lewat aja lah ya. Secara ekonomi nggak ada penjudi yang bisa kaya. Yang kaya bandarnya. Nggak ada ceritanya itu. Ya, nggak ada itu. Lalu memicu tindakan antisosial. Apa itu? Mulai bohong, mencuri, bahkan sampai tindakan kriminal. Dan kesehatan mental. Kesehatan mental, ya. Orang penjudi itu banyak mengalami kecemasan. Apalagi apa? Ketika kalah. Ketika kalah. Lalu apa lagi? Kalau dia sudah berumah tangga. Aduh, cewek-cewek, jangan pilih cowok yang punya tendensi judi. Kamu pun nanti dijudiin. Hati-hati. Banyak rumah tangga rusak karena judi. Kalau sudah judi, temannya nanti perempuan. Lalu alkohol. Udah 3 ini. Ya, nih. Topeng yang berikut adalah topeng sosial. Status adalah segalanya. Bagi dia, penting kalau orang lain tahu bahwa dia punya status pergaulan yang luas. Oh, dia sering bilang begini. Tahu yang Kapolda itu, yang Maijen itu? Wah, itu masih omku. Tahu yang anggota DPR itu? Itu masih tetangganya temanku. Itu yang menteri apa itu? Masih satu kampung kami. Tahu yang ketua daerah di sana? Wah, itu masih satu kampung kami di Manado. Yang ketua daerah dia, kenapa kamu yang heboh? Ya, ini status sosial. Lalu biasanya kalau di gereja, Kak Novi bergaulnya milih-milih. Kalau nggak keren nggak mau. Kalau ada tamu yang tampilannya ingus-ingusan gitu. Guru anak-anak yang ingusnya kadang 11, kadang 1, kadang 2, pokoknya naik turun. Jijik dia megang gitu. Nggak mau. Ya, nggak mau. Orang-orang yang insecure dengan status sosialnya, dia pikir dia rendah kalau dia bergaul dengan orang-orang rendah. Padahal, ya, kalau kita baca buku perumpamaan Tuhan Yesus, sementara dia menjangkau orang-orang miskin, Yesus juga mempelajari bagaimana menjangkau orang kaya. Semua dijangkau. Ya. Jangan ada dong di gereja kita, ini retreat kita ya, kita evaluasi. Jangan ada lagi lah pilih-pilih teman karena status sosial. Ibu-ibu jangan berkelompok berdasarkan statusnya. Nih sesama penggemar, sesama kolektor Tupperware, ngumpul Tupperware di sini. Yang nggak mampu beli Tupperware jangan masuk grup sini. Ya, sesama kolektor drakor nih di sini nih. Sesama pedagang kutus-kutus, di sini. Kan kutus-kutus dari Bali toh. Jangan ada lagi lah. Anak-anak muda mahasiswa, jangan kalau kaya. Nah ini mahasiswa baru, mungkin pada baru datang toh, ya kan? Siapa yang mahasiswa baru sebulan? Ada, sebulan 2 bulan di sini. Kalau kami pada waktu aktif di kegiatan mahasiswa di Jogja, kita jangkau, begitu semesteran baru kita udah cari itu. Siapa aja mahasiswa-mahasiswa Advent yang datang ke kota Jogja. Cari dong. Ya. Cari. Jangan karena dia punya kendaraan kita temani supaya dia nanti kalau ada kegiatan apa-apa bisa kita nebeng. Yang nggak punya kendaraan jadi beban aja ini. Ya. Kita pulang dari sini sudah harus berubah. Tidak ada lagi kita yang membeda-bedakan status sosial. Kita yang insecure, tapi kita belagak so hebat.
Insecurity kita tidak selesai loh. Rasa tidak aman kita itu tidak selesai. Hanya karena kita memilih-milih teman itu tidak selesai. Ya. Lalu apalagi? Topeng impresi. Tahu topeng impresi? Acting. Jago acting. Banyak drama. Ya, banyak drama. Ingin menampilkan kesan baik. Orang-orang begini ini paling enak didatangin sama seksi dana. Orang-orang yang punya insecurity feeling, paling enak didatangi sama seksi dana. Tapi jangan datangi ke rumahnya. Marah dia. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Nggak kelihatan kalau dia nyumbang. Minta di gereja. Pas lagi potluck, kencang-kencang mintanya. Umumkan lagi, terima kasih karena keluarga yang berbaik hati, donatur kita. Nah, ya, apalagi ditambah-tambah lagi yang selalu punya perhatian besar. Wah, naik kupingnya itu. Sehabis pengumuman dia datang lagi. Nanti kalau kurang bilang ya. Ya. Paling enak ngerjain yang begini. Orang-orang yang status, yang topengnya topeng impresi, suka main peran, acting. Tidak tulus. Ya, tidak tulus. Kenapa sering begitu? Kenapa sering enggak? Kenapa ada orang yang tidak tulus sering main acting? Kenapa? Kenapa ada orang main acting banyak drama? Kenapa, Sir? Kenapa? Karena apa? Haus pujian. Ya, haus pujian. Biasanya itu karena apa? Ada dua hal. Ini kalau dari segi ilmu parenting. Kemungkinan waktu kecil tidak pernah dipuji sama sekali. Atau kemungkinan kedua, dipuji berlebihan. Hal yang biasa pun dipuji berlebihan. Hal yang biasa pun dipuji berlebihan. Di kelas sekolah sahabat anak-anak ini yang harus hati-hati. Ya ibu-ibu, ini Kak Novi guru anak-anak tuh, siapa lagi guru sekolah sahabat anak-anak? Ya, ibu-ibu kadang bikin heboh. Anaknya pokoknya harus tampil. Nggak bisa ayat hafalan, tapi harus ayat hafalan. Dimarahin gurunya yang nggak bikin dia ayat hafalan. Nggak bisa nyanyi sebenarnya. Dipaksa anak saya yang harus ambil solonya. Dia pintar menyumbangkan lagu. Lagu yang sudah bagus dibikin sumbang. Itu maksudnya. Dul Sumbang dan Iwan Fals. Dia paduan dari Dul Sumbang dan Iwan Fals. Sudah sumbang Fals pula. Ya, nih. Baru yang berikut topeng jabatan. Penting bagi dia apa? Jabatan. Orang lain harus tahu apa jabatannya. Yang begini-begini yang sering bikin ribut di gereja waktu pemilihan. Ya, nggak terpilih baper dia. Terus ngambek. Nggak mau lagi jadi donatur. Nggak mau lagi aktif. Dia aktif kalau dianya terpilih. Apalagi keluarganya juga ikut terpilih. Aktif semua. Ayo. Begitu dia nggak dipilih, nggak mau lagi, hilang. Langsung jadi ketua divisi, melawat terus. Ya. Ini topeng jabatan. Kalau ketemu sama orang, bagi dia penting jabatan itu. Jabatannya apa? Kalau dia ketemu sama yang lebih rendah, dia anggap sepele. Ini anak-anak muda, kalian mulai latih loh ini, mulai dari kepanitiaan-kepanitiaan yang kalian bentuk. Itu latihan mental, latihan untuk memberantas topeng jabatan. Ya, jangan sepele dengan kepanitiaan-kepanitiaan yang kalian bentuk. Baru apa lagi? Ya. Aslinya itu semua beda dengan realita. Itu hanya topeng. Semua dilakukan untuk apa? Menutupi kecemasan. Bagaimana mengatasi insecurity? Kenapa ini perlu saya sampaikan? Persoalan psikologis banyak berangkat dari insecurity feeling. Orang yang minder maupun orang yang bikin ribut, itu berangkat dari insecurity feeling. Bagaimana mengatasinya? Tampillah apa adanya. Kehidupan yang paling melelahkan adalah hidup dengan kepura-puraan. Bayangkan nggak pinter tapi harus pura-pura pinter. Bayangkan nggak kaya tapi harus pura-pura kaya. Dari mana lagi cari uang untuk bergaya ini? Ya kan? Dari mana lagi ya kan cari uang untuk ganti-ganti jam tangan, ganti-ganti baju, ganti-ganti ini? Dari mana? Capek loh. Capek.
Harus berdrama pura-pura baik, pura-pura jadi donatur. Padahal anaknya, uang sekolah anaknya nggak dibayar. Ya, ini caranya pertama. Tadi kan berangkat dari self concept, perbaiki konsep diri. Belajar menerima apa yang ada. Alkitab bilang apa? Engkau berharga di mataku. Orang-orang pengikut Kristus itu tidak ada sebenarnya yang perlu minder. Karena kita tahu kita apa? Berharga dan mulia. Yang berikut, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kenapa harus insecure? Ya, kenapa harus insecure kalau kita memang tahu keluarga kita tidak mampu? Kenapa? Dulu pada waktu saya menyelesaikan program psikolog saya menangani kasus seorang anak membunuh bapaknya. Itu masuk dulu di Indonesia. Karena apa? Hanya karena nggak dibelikan sepeda motor. Anak-anak mahasiswa yang merantau, jangan paksakan orang tua untuk memiliki materi. Anda memiliki materi di perantauan ini yang orang tua nggak mampu. Kita para orang tua ajarkan kesederhanaan. Jangan ajarkan bahwa kita ini selalu bersaing dengan tetangga. Ya, persoalan-persoalan di gereja juga disebabkan oleh orang-orang yang insecure dengan dirinya. Lalu apalagi? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Terima diri apa adanya. Gak apa-apa kok. Kalaupun kita laki-laki kayak saya misalnya pendek begini gak apa-apa. Orang pendek banyak yang hebat. Napoleon Bonaparte, Habibie, Zacchaeus. Ya gak parah banget lah. Masa terus parah gitu. Ya, gak apa-apa. Pinter manjat. Ya toh? Karena kita dihargai bukan karena itu. Saya suka tulisan Ellen G. White mengatakan apa? Bukan uang atau tanah atau jabatan yang membukakan pintu gerbang Firdaus. Tapi apa? Tapi karakter yang memantulkan Kristus lah. Kenapa kita fokus kepada hal-hal yang seperti itu? Ya. Demikianlah kita juga mempunyai karunia yang berlain-lainan. Tidak usah mau menjadi orang lain. Masing-masing kita sudah dikaruniakan Tuhan. Ya, kita orang tua juga jangan paksakan anak kita misalnya tiga ini harus seperti kita. Nggak bisa. Jadi diri sendiri ini artinya. Kita masing-masing sudah dikasih karunia. Nggak usah paksakan jadi orang lain. Ya, nggak usah dipaksa jadi orang lain. Kita adalah manusia yang unik. Jangan banding-bandingkan. Nah, lagunya siapa itu? Ojo dibanding-banding ke. Ya kan? Ini jarang yang berkeluarga di sini ya. Pria-pria nggak banyak. Kita juga suami-suami jangan banding-bandingkan istri kita sama ibu kita. Salah satu persoalan di rumah tangga adalah apa? Pertinjuan antara menantu perempuan dan mertua perempuan. Ya. Karena kita selalu membanding-bandingkan dengan ibu kita. Lalu konsep diri kita seorang orang Kristen itu adalah apa? Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan sebab ini yang paling suka. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ibu ketua sudah dibeli. Lunas, bukan cicilan KPR. Apa artinya? Tidak ada alasan minder. Karena kita langsung dibeli setingkat oknum Allah, yaitu Yesus sendiri. Tapi tidak ada alasan sombong. Toh kita budak belian. Ya toh? Kan kita budak belian yang ditebus. Apa alasan sombong? Tidak ada alasan sombong. Jadi yang sombong-sombong misalnya mau dia selalu lebih dari yang lain, ingat ini. Kita itu budak belian. Kalau nggak dibeli, kita nggak punya masa depan kok. Tapi nggak perlu minder. Karena kita udah dibeli langsung, ditebus langsung. Ditebus. Bukan lagi statusnya budak. Ya. Ini konsep diri yang kita harus tanamkan. Ini ayat ini sangat, kalau bagi saya ini sangat psychological version ini ya.
Ini bagus sekali untuk membentuk konsep diri. Ini saya kalau ngajar psikologi pertama berangkat dari sini dulu, karena persoalan orang dalam dalam hidupnya ini berangkat karena dia tidak tahu siapa dirinya. Yang suka komplain-komplain itu, yang suka sombong, dia nggak tahu siapa dirinya. Yang suka merendahkan orang lain, dia nggak tahu siapa dirinya. Yang dia juga selalu merasa lebih rendah dari orang lain, terus minder. Kok saya ini nggak ada apa-apanya, saya ini orang nggak berguna. Dia juga tidak tahu diri. Ya, dia lupa bahwa dia sudah ditebus oleh Yesus langsung. Orang yang bersyukur selalu antusias. Ya, orang yang bersyukur selalu antusias. Antusias itu berasal dari kata entheos. Entheos artinya apa? Entheo ya, Tuhan di dalam kita. Digerakkan dan diinspirasi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu kembali lagi ke poin awal. Kita perlu bersyukur, karena bersyukur ini membawa hidup kita berdampak positif, dan bersyukur ini membuat kita rendah hati, dan rendah hati membuat kita bersyukur. Jadi ini dua hal yang saling mempengaruhi. Bersyukurlah kita kita menikmati hidup. Ya, banyak persoalan hidup kita, banyak yang belum ideal menurut kita. Tapi kita harus belajar menikmati hidup. Ini namanya bersyukur, life of enjoyment. Yang kedua, life of engagement. Orang yang bersyukur, orang yang antusias, dia tidak mau terisolasi dari orang lain. Yesus tidak pernah mengajarkan supaya menjadi terisolasi, tapi berbaur. Itulah yang dia kritik, atau bukan dikritik, itulah yang dia sedang terobos kepada orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi eksklusif. Orang Advent tidak boleh eksklusif. Ya, kita rentan sekali eksklusif. Bayangkan Senin sampai Jumat sekolah di sekolah Advent. Hari Sabat seharian di gereja. Minggu kegiatan olahraga bersama anak-anak muda gereja. Kapan bergaul sama orang luar? Kapan? Makanya kita sering kelihatan jago seperti katak dalam tempurung. Ya. Di beberapa kesempatan saya bilang, kalau di Departemen Pendidikan Uni saya bilang, ada baiknya satu periode tertentu anak kita itu sekolah di sekolah non-Advent. Supaya tahu belajar kebinekaan. Supaya tahu belajar bagaimana bergaul dengan orang non-Advent. Banyak yang dari TK sampai SMA di Advent, begitu kuliah di perguruan tinggi non-Advent tidak bisa bergaul. Perluas pergaulan kita. Kapan mau jadi terang kalau kita ngumpulnya itu terus? Sabtu dan Minggu pakai baju Pathfinder terus. Ya. Saya bukan mengatakan salah itu kegiatan, bukan. Tapi pastikan kita punya life of engagement. Jangan jadi orang yang terkucil. Jangan jadi katak dalam tempurung. Jago berdebat di diskusi sekolah Sabat. Ketemu sama orang Katolik, AU gitu. Have a meaningful life. Life of contribution. Orang yang bersyukur itu dia akan selalu berusaha hidupnya bermakna bagi orang lain. Bagaimana caranya supaya bermakna bagi orang lain? Ya, bagaimana caranya? Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham, ada 7 janji Tuhan. Janji yang keempat itu apa? Engkau akan menjadi berkat. Jadi kalau kita mau punya mental yang sehat, jiwa yang sehat, have a meaningful life. Jadilah berkat bagi orang lain. Sekecil apapun. Jangan hanya cari berkat ke diri sendiri aja terus. Jadilah berkat. Berkontribusilah. Jangan pasif-pasif di gereja. Berkontribusilah. Jangan pasif-pasif di masyarakat. Berkontribusilah. Yang kuliah di luar ini semua aktif kalian di organisasi kampus. Berkontribusi di situ. Jangan hanya PCM terus. Udah gitu pas di PCM ribut aja terus.
Kegiatan nggak ada, meeting ribut terus. Bergaul di sana, buktikan. Ikutin kegiatan senat ke kegiatan apa kek. Jangan hanya di kalangan Advent saja. Have a meaningful life. Jadi berkat dimanapun. Tadi malam kami berdiskusi belajar sekolah sahabat. Sir Jeremy bertanya. Ya ada satu pertanyaannya. Saya katakan, mau dimanapun kita bekerja, pastikan kita jadi berkat. Mau di organisasi kek, mau enggak kek, pastikan jadi berkat. Banyak orang kerja di organisasi juga enggak jadi berkat. Kayak lintah darat. Tapi banyak yang kerja di luar jadi berkat. Ya anak-anak muda, yang mahasiswa-mahasiswa, pastikan jadi berkat. Tujuan kalian memang ke sini kuliah. Tapi ketika kuliah pun jadi berkat. Jangan nanti kalian bilang, oh sorry bang, sorry om. Tujuan saya, orang tua saya ngutus saya ke sini kuliah kok. Bukan untuk aktif melayani gereja. Saya bisa jawab, orang tuamu nyuruh kamu kuliah kan? Iya, ngapain kamu kos? Ya dah, kan disuruh kuliah kok kamu ngekos. Tahu maksudnya? Ya. Jadi anak-anak muda ini saya senang ada banyak mahasiswa di sini. Mahasiswa-mahasiswa, kita hak apa? Biarlah karena karakter kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Ya, kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Saya pikir itu sesi pertama yang saya mau sampaikan. Intinya adalah NTO Tuhan di dalam kita. Hanya jika ada Tuhan saja, segala usaha yang kita lakukan apa? Berhasil. Tidak perlu insecure. Tidak perlu insecure. Ngapain insecure? Tuhan sudah punya ukuran masing-masing ke kita. Ya, sudah punya ukuran masing-masing. Kalau kita protes, kenapa sih saya dilahirkan dari orang tua yang miskin? Tuhan sudah punya ukuran masing-masing ke kita yang terbaik. Jangan paksakan. Ya, jangan paksakan meminta sesuatu yang belum waktunya Tuhan berikan. Tapi Tuhan mau apapun keadaan kita have a meaningful life. Kita jadi berkat. Kira Tuhan memberkati. Oke, kalau ada pertanyaan, saya langsung pimpin saja. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, saya langsung yang terakhir aja, karena yang awal-awal tadi lebih banyak untuk intern kita, tapi yang terakhir ini saya berharap kita ada pengembangan diri. Ya. Nah, kita semua pengen menjadi berkat bagi orang lain kan? Om tadi katakan bahwa kita harus keluar, kita harus berkembang di luar, jangan hanya di dalam saja. Tetapi ada pertanyaan yang sebenarnya simpel dan mungkin di antara kita pasti tahu jawabannya. Tapi saya ingin disampaikan dengan caranya Om, supaya kita jauh lebih jelas. Pertanyaan simpel aja, apa yang membuat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain? Simpel, tetapi ini ya kan akan melihat pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Karena kita semua pengen jadi berkat. Tapi jangan sampai karena antusias kita bukan menjadi berkat bagi orang lain, tetapi malah menjadi kutuk bagi orang lain. Nah, ini harus hati-hati. Nah, pertanyaannya cukup simpel, apa yang membuat kita tidak menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin Om bisa jelaskan dengan baik. Terima kasih. Baik. Ada mungkin yang mau mencoba menanggapi sebelum saya tanggapi? Kenapa kita tidak menjadi berkat bagi orang lain? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Sesi ini bukan milik saya sendiri. Kenapa tidak jadi berkat kamu? Karena dia mau hidup sederhana. Saya mulai dari yang kecil. Supaya kita yang lebih dewasa ini juga diajak untuk merespon. Menurut kita, thank you. Siapa namanya? Yobel, Edija, Yom Kippur. Ya toh? Anaknya pendeta. Anak muda, baju biru, kotak-kotak. Anaknya Ibu Novi ini. Siapa tadi namanya? Jeremy. Loh, sama. Sama-sama biru. Cek. Kenapa? JJ. Jeremy. Kenapa kita tidak menjadi? Karena
kita terlalu memfokuskan semuanya itu pada diri kita, tidak memikirkan apa pendapat orang lain. Tidak memiliki pendapat. Oke. Thank you. Terus putus ya. Yang lain? Siapa Dek namanya Dek? Jesslyn. Kenapa Dek? Kita tidak bisa jadi berkat. Kenapa enggak? Kenapa kita manusia enggak jadi berkat bagi orang lain? Ya, boleh. Berdiri boleh, sambil jalan-jalan boleh. Lari-lari di tempat juga boleh. Menurut saya kita tidak menjadi bukan menjadi berkat, menjadi kutuk ke orang lain itu karena mungkin ketika dimintain tolong kita memberikan niat yang setengah atau kita malah membuat hal itu menjadi kita centered around us gitu. Center of attention. Ya. Oke. Udah itu aja, sekian, terima kasih. Kalau kamu lebih lancar berbahasa Inggris, bahasa Inggris saja. Saya nggak paham tadi. Udah. Oke. Sotia, kenapa kamu sulit jadi berkat? Nih kalau salah saya laporin ibumu ini. Kenapa Sotia? Mungkin kalau dari saya sulit jadi berkat karena ada ketakutan sendiri sebelum melakukan sesuatu, terus jadi malah akhirnya takut untuk jadi berkat. Oke. Takut untuk melakukan sesuatu. Baik, ibu-ibu mungkin salah satu ibu-ibu. Ibu-ibu kaum terkuat di muka bumi. Ras terkuat. Siapa? Ibu-ibu silakan. Bu, bagaimana Bu? Kenapa? Kenapa? Iya. Kenapa kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kenapa kita tidak bisa menjadi berkat kepada orang lain atau menjadi kutuk? Karena mungkin kita tidak bisa membuat banyak orang jadi bahagia juga, mungkin dengan porsinya mereka, mungkin apa yang sudah kita berikan masih aja juga kurang buat mereka. Jadi daripada bersinggungan seperti itu ya lebih baik kita mundur aja. Oke. Daripada bersinggungan lebih baik mundur. Alasan begini sering loh di akhirnya udahlah nggak usah aktif melayani lah. Iya. Karena daripada urusan sama dia nanti ribet. Udah mending saya di luar aja deh. Bisa gitu ya. Takut gagal bisa jadi. Ada lagi yang lain? Thank you Bu. Satu ibu lagi. Supaya dua orang terkuat kita minta pendapatnya. Iya, ibu-ibu ras terkuat. Rating ke kiri, belok ke kanan. Ya, Bu Komang. Ya. Kenapa kita tidak bisa jadi berkat? Kenapa kita sulit menjadi berkat bagi orang lain? Karena kita selalu ingin mementingkan diri sendiri dan tidak mau dan tidak mau merasakan akan apa yang dia rasakan. Istilahnya kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Oke. Ya, Pak Pendeta, dari kaum yang ditindas oleh ras terkuat. Baik, terima kasih. Jawabnya sederhana saja karena kita nggak ingin orang lain bahagia saja. Ya itu saja sih. Ya. Kita tidak ingin orang lain bahagia. Tidak senang melihat orang lain susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Oke. Kita simpulkan semua jawaban kita. Hendaklah matamu tertuju kepada Yesus. Kenapa kita nggak jadi berkat? Karena kita tidak fokus kepada Yesus. Kalau ibu fokus kepada Yesus, apa sih yang terbayang sama kita? Pengorbanan. Kalau fokus kepada Yesus, semua ini berlomba-lomba menjadi pelayan yang aktif di gereja. Karena mereka tahu pelayanan adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Karena kita nggak fokus. Kalau kita nggak fokus kepada Yesus, akhirnya apa?
kita pikir hidup kita ini hanyalah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Jadilah kita kayak si Judas. Bersama Yesus tapi, ya kan? Dia bareng sama Yesus setiap hari. Satu perahu, ya, satu gerbong, tapi dia terbuang dari lingkaran Yesus. Karena dia motifnya apa? Tadi malam kita bicara. Karena motif dia ambisi. Motif dia ambisi. Itu. Jadi memang yang kita perkuat adalah pemahaman keagamaan kita ini, yang kita perkuat adalah bagaimana peran kasih karunia, peran Yesus hidup kita itu. Kami dengan saudara Iriandi di beberapa WA grup kami bareng. Ya. Kita sering gagal memahami kasih karunia. Kalau kita semua terfokus kepada Yesus, tidak ada yang egois-egois. Tidak ada yang terus, tadi malam saya menanggapi pertanyaan Ibu Novi, nggak ada pelayan gereja yang terus tersinggung karena orang lain tidak mengucapkan terima kasih. Karena fokusnya ke Yesus. Itu. Saya pikir itu, saudaraku. Jawaban kita semua benar, saya hanya menyimpulkan aja. Tugasnya fasilitator begitu. Ya, menyimpulkan saja. Ada lagi? Satu lagi? Silakan Pak Pendeta, ini memberi keterangan tambahan ini. Baik, tadi sempat disinggung mengenai suka tampil tadi ya. Ya, kalau nggak kasih tampil nanti ya baper gitu. Jadi bagaimana untuk bisa mengatasi contohnya orang tua kalau anaknya sudah diaju-ajukan padahal ya mungkin ada waktunya tapi maunya selalu tampil dan mengatasi orang-orang, karena sering terjadi di gereja, di jemaatnya. Bagaimana bisa mengatasi orang-orang seperti ini yang kalau tidak diberikan kesempatan baper gitu. Kasus sekolah sahabat ke-13 biasanya ini. Iya. Sahabat pertama sampai ke-12 jarang gereja, sahabat ke-13 datang karena ada hadiah. Lalu kalau hadiah nggak dikasih marah. Terus harus tampil pula. Gimana caranya gini ya? Ya kalau memungkinkan kita minta orang tuanya melatih lebih banyak anaknya di rumah. Jadi kalau misalnya anak-anak lain latihan rutin di gereja sekian kali untuk persiapan sahabat 13 dengan halus, Bu, si Anu sudah semakin pintar, tapi supaya nanti nggak salah lagi, Ibu latih lagi ya 3 kali seminggu ya. Dicek juga, Bu udah dilatih belum, pas hari Selasa dicek, latihan Dede. Mau nggak mau begitu Pendeta, demi menjaga ketenteraman. Tapi kalaupun ternyata sudah dilatih, atau mungkin orang tuanya sudah berusaha untuk melatih anaknya, bisa saja anaknya nggak mau dan terpaksa harus tampil, ya kita terimalah apa adanya. Ya, kita terimalah apa adanya. Nggak usahlah dipersoalkan. Nah ini bagi kita orang tua ya, ini sambil perenungan juga. Bagus kadangkala begini, orang tua yang punya ambisi, anak yang jadi korban. Itu kan begitu banyak yang orang tua yang gagal jadi dokter, anaknya dipaksa harus dokter. Itu berangkat dari yang kebiasaan kecil begitu itu. Ya. Maksud kita memang mungkin supaya anak saya terbiasa melayani, boleh, tapi jangan juga jadi jadi mengganggu keharmonisan orang lah. Gitu ya. Kalau memang pengen begitu ya harus sadar melatih anaknya lebih banyak. Saya pikir itu sih. Tapi kalaupun sudah dilakukan hasilnya begitu ya sudahlah. Ini bukan perlombaan juga, terima aja lah. Ya, terima aja. Kalaupun ada suara yang sumbang, pas dia sumbang kira-kira di mana itu, kasih tahu yang main musik agak kencengin di situ biar ketutup suaranya gitu. Paling tinggal itu. Ya kan? Ya, intinya jangan jadi masalah itu aja. Jangan dibuat jadi masalah. Ya, jadi nggak harmonis nanti gereja. Ya, silakan Kak Novi. Itu sih kalau anak-anak ya, mungkin agak bisa ditolerir.
pertanyaannya, pada orang dewasa ini sangat-sangat juga tidak jarang terjadi, bahkan mungkin lebih daripada konflik yang di anak-anak. Jadi kalau ada kegiatan KKR besar, dari luar negeri datang, oh harus tampil lah itu. Kalau nggak tampil, oh awas konflik, nggak ke gereja nanti, sahabat depan. Ya kan? Tapi kalau ada yang acara biasa-biasa aja, melawat, udah yang sana aja doa, yang sana aja ambil bagian. Tapi kalau yang petinggi bikin acara, wah heboh. Sampai berminggu-minggu sebelumnya sudah harus kita semua meeting kalau bisa perlu tiap hari. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, Bang? Karena ini dewasa loh, ya. Kalau anak-anak mungkin masih bisa diselimuti oleh suara musik yang tinggi. Tapi dewasa ini bagaimana baiknya kita menyikapinya? Kalau tadi Abang bilang, ya sudahlah, enggak apa-apa kalau di anak-anak. Kalau di dewasa bikin lemah iman loh, ya kan? Kita menyaksikan hal tersebut terjadi di tengah-tengah kita, melihat orang yang harus ada di depan ketika event tersebut memang event penting. Sementara kita menyaksikan juga orang tersebut di acara yang biasa, mungkin dia punya alasan luar kota lah, tugas ini, tugas itu, yang lain aja gantian gitu. Nah, saya masuk juga seperti yang ambil bagian menyanyi. Sudah tahu suaranya sangat bertalenta. Tetapi kalau acara biasa-biasa, 1001 macam alasan. Tetapi kalau acara besar, lagu spesial di mana? Kalau bisa jangan di sekolah sahabat, di khotbah. Nah, wajib khotbah itu lagu spesialnya. Jangan di sekolah sahabat. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Itu memang ya, itu ujian kerendahan hati ya. Tadi malam ingat gak saya katakan, beberapa gereja yang manggil saya, mereka bilang apa? Kami berterima kasih Pak Tobing mau datang melayani ke gereja kami yang kecil ini. Kenapa ada ungkapan seperti itu? Karena ada pemikiran bahwa hanya gereja-gereja besarlah yang pantas dilayani. Samalah kayak tadi. Kenapa ada orang yang punya talenta nyanyi luar biasa? Kalau nyanyi hanya di Rabu malam tersinggung dia. Ya kan? Kalau dia event besar baru dia semangat nyanyi. Kayak saya misalnya di gereja, mungkin katakanlah saya punya talenta bicara. Kayak triwulan ini, saya tidak dapat jadwal khotbah pendeta. Dibikin khotbah Rabu malam, saya terima. Ya, ya Rabu malam saya terima, tidak ada masalah. Lalu pendeta mau nyusun jadwal triwulan depan. Ditanya Pak Tobing, kira-kira kosong tanggal berapa? Saya kan nggak majelis, yang majelis saja suruh khotbah. Sudah dapat giliran masing-masing. Oh ya sudah, kalau memang itu saya kasih tanggal. Saya pikir ini ya, kita makanya sering kita menganggap bahwa kita melayani, sebenarnya nggak melayani sering yang kita lakukan. Ya, kalau melayani itu nggak ada pilih-pilih begitu. Nggak ada yang karena event besar heboh mau tampil. Apalagi kalau sudah pertemuan wilayah atau distrik. Sering bersaing antar gereja. Siapa yang ambil lagu spesial di jam khotbah? Itu kan jadi masalah toh. Sebelum ribut masalah itu sudah ribut masalah seragam dulu. Biasanya belum nyanyi sudah bahas panjang seragamnya dulu. Coba mari, ini pertanyaan bagus. Mumpung kita retreat, mari kita periksa. Mari kita introspeksi, melayanikah kita selama ini? Atau jangan-jangan ingin dilayani? Ya, kalau hanya mau ambil bagian karena eventnya berharga, dilihat banyak orang, lalu di event kecil, atau apalagi di acara di rumah-rumah, terus nggak mau nyanyi, nggak mau ambil bagian khotbah, nggak mau doa, hanya mau kalau pas KKR baru, itu bukan pelayanan. Itu bukan pelayanan. Itulah namanya agama administratif. Jadi kita lakukan secara administrasi saja. Ini kesempatan baik bagi kita. Artinya retreat kita. Coba kita mundur dulu. Mundur, ingat-ingat, kita evaluasi. Melayanikah kita selama ini? Tadi pagi saya lihat Kak Novi
berjuang keras bagaimana mendorong panitia supaya on time. Ya. Itu satu effort yang sangat baik. Tapi ada tantangan, ujian kerendahan hati dan keikhlasan untuk Kak Novi. Kalau mereka nggak on time, jangan kecewa. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bersabar menghadapi panitia yang tidak on time. Bagi panitia yang tidak on time, perbaiki komitmennya. Kita dipilih jangan hanya nama. Ya. Kembali ke kasus yang tadi, kalau di event besar ada yang nggak bisa nyanyi pun maksa harus nyanyi. Serba salah. Leadership pendeta dan ketua jemaat bisa saja diminta di sini untuk intervensi, mengatakan supaya dipersiapkan lagu terbaik dan pemimpin lagu tolong diseleksi siapa saja yang nyanyi. Mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau ada tetap yang ngotot, ya pemimpin vokal, olah vokalnya itulah bijak-bijak mengatur. Bu, waktu not ini pelan ya. Nah, mau nggak mau terpaksa begitu kan? Kita larang juga nggak bisa, nggak boleh juga kita melarang. Ngambek juga dia nanti. Maka kita lah yang punya akal, pemimpin kornya itu yang harus pintar membentuk suaranya supaya bulat. Ya, itu kan kelebihannya kor. Kalau kor yang bagus, suara sumbang pun bisa tertutup. Kecuali quartet beda suara, begitu melenceng dia langsung tahu toh. Kalau kor kan bisa ketutup. Saya pikir begitu Kak Novi, tidak bisa selalu yang ideal kita bikin kok. Memang harus ada kita maklum ya, pengertian, baik kita sebagai leadernya, baik kita juga yang menjadi sumber masalahnya. Yang menjadi sumber masalah ya tolong sadar juga ya. Kalau kita itu jadi sumber masalah. Ya. Itu. Saya pikir itu ya. Kak Novi ya. Baik. Oh, satu lagi Ibu Pendeta. 5 menit lagi. Sebentar, sebelum kita ke Ibu Pendeta yang offline, ini ada kita komen-komen dari online nih, kita baca dulu ya. Baik, selamat sahabat yang di rumah, yang online. Saya akan bacakan komen pertama dari Bapak Hari Jimesa. Selamat sahabat, Om Hari, Opa Hari. Beliau mengatakan seperti ini, berkat itu berasal dari Tuhan. Jika kita mengandalkan diri sendiri dan tidak diserahkan dalam kuasa namanya, maka kita tidak menjadi berkat. Ini pertanyaannya yang pertama tadi ya Bang Elvin. Lalu kemudian ada dari Opa Roni. Selamat sahabat Opa Roni Tendean dan semua keluarga besar. Beliau mengatakan seperti ini. Kita selalu mengandalkan diri dan kurang penyerahan kepada Tuhan. Betul ya? Jadi mari kita setelah retreat ini nanti tidak hanya egosentris, tidak hanya mengandalkan diri kita saja, tapi andalkan Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada lagi dari, wah ini cukup responsif ini, Om Hari. Beliau mengatakan lagi, hanya mau tampil atau kerja kalau event-event besar. Kalau event kelas jemaat, selalu sibuk luar kota. Nah, siapa itu? Silakan setelah seminar ini jawab masing-masing di dalam hati dan lakukan perubahan. Karena itu yang paling penting. Baik, selamat Hari Sabat untuk kita semua. Ini mungkin pertanyaan saya bisa mewakili anak-anak remaja, juga orang-orang muda yang ada di tempat ini. Ya, sehubungan dengan pembahasan kita pada Sabat ini, saya sempat terpikir tentang kurang percaya diri. Karena kita perhatikan di jemaat Hang Tua sendiri, banyak orang-orang yang bertalenta. Artinya, banyak orang yang hebat untuk berbicara. Banyak orang yang memiliki suara yang bagus. Sehingga kadangkala kita sebagai, mungkin di sini ada anak remaja, kita pengen terlibat, kita pengen maju di depan, tetapi kadang pemikiran seperti ini. Aduh, saya tidak bisa sehebat seperti pendeta bicara di depan. Saya tidak bisa sehebat seperti Ibu Novi berbicara di depan. Aduh, sudah Jo, nggak enak, nanti saya diketawain. Ataukah ada case-case seperti
seperti ini. Saya pengen menyampaikan sesuatu, ya. Ada hal yang pengen saya sampaikan, tetapi sepertinya susah bagi saya untuk menyusun kata-kata supaya bisa berbicara hebat seperti mereka. Nah, mungkin kita bisa diskusikan bagaimana untuk menghadapi hal seperti ini, karena ya dulu saya pun pernah seperti itu, ya. Bagaimana supaya saya bisa ya seperti mereka. Tetapi untuk mencoba itu takut ya. Mereka banyak orang-orang hebat. Begitu juga dengan mungkin bahasa Inggris ya. Banyak yang pengen berbicara di depan, tetapi takut nanti bahasa Inggrisnya patah-patah, atau nanti salah ngomong, atau salah ucap, sehingga membuat dia jadi malu. Jadi perasaan-perasaan itu yang kadang menghantui dia, tetapi sebenarnya dia memiliki kerinduan untuk bisa maju. Terima kasih. Baik, makasih Bu Pendeta. Banyak nih pertanyaannya ya. Iya, tapi intinya nggak pede melayani itu. Karena kekhawatiran-kekhawatiran. Sebenarnya bisa saja karena apa? Karena overthinking. Ya, overthinking. 40% yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. 28% pernah terjadi tapi pada orang lain. Berapa persen? Hanya 8% yang tingkat kemungkinannya itu terjadi pada diri kita. Itu satu dari situ, dari sisi orangnya. Dari sisi lingkungannya. Ya, dari sisi lingkungannya. Jika cukup banyak anggota yang tidak berani tampil karena seperti itu, berarti kita perlu membangun satu kultur yang membuat orang feel free to speak anything. Itu. Artinya apa? Ketika ada orang bicara, kalaupun ada masukan menurut kita kurang, misalnya anak muda ini kita tugaskan bicara di hari Rabu. Terus kita yang merasa senior, merasa lebih bagus, jangan langsung datang tik. Udah bagus omonganmu, caramu bicara, tapi kurang ini. Sedikit lagi. Ngomong sedikit tapi banyak banget tadi padahal itu. Ya kan? Tinggal sedikit aja, ya. Yang tadi ya, caramu bicara, pilihan katamu, sama pakaianmu, sama tatapan matamu, sama ini, itu udah banyak. Maksudnya nggak harus langsung kasih masukan. Tiru aja orang bule itu, good job. Itu loh. Oh, mungkin ada yang berpikir, ini masukan dia, ini supaya dia berkembang. Iya, sabar dulu, sabar aja. Ya, kadang menurut kita masukan, tapi itu malah membuat dia down. Ya. Nah, bagi kita ini yang minder atau takut-takut maju, aduh nanti ini banyak lebih pintar, pendeta lebih pintar dan segala, nggak apa-apa. Apalagi kayak kita orang awam. Kita kan sekolahnya nggak sekolah kependetaan. Jadi kalau kita disuruh bawa firman Tuhan sebatas yang kita tahu, ya udah. Kenapa harus terbeban? Justru yang jadi masalah, yang terbeban harusnya pendeta. Karena pendeta sekolahnya di situ. Gitu loh. Kenapa kita jadi terbeban? Kayak mungkin ada yang tahu pelayanan kami orang ya di The Safe Ministry di channel YouTube Sekolah Sahabat ya. Kami orang awam semua. Tapi sebatas yang kami bisa sesuai dengan yang di Sekolah Sahabat itu aja yang kami jelaskan. You speak only what you know, kan itu kan? You give only what you have, kan itu aja prinsipnya. Jadi nggak usah bingung, banyak yang lebih pintar, enggak. Apa yang kita tahu ya udah itu aja yang disampaikan. Ya, ini juga bagian dari ilmu public speaking. Kenapa orang takut bicara di depan? Karena dia pikir, aduh, ini banyak ini orang-orang hebat nih. Udah sampaikan saja apa yang kita mau sampaikan, it's enough. Masalah bahasa Inggris nggak lancar nggak apa-apa. English is only a language, not an intelligence. Itu bukan ukuran kecerdasan kok. Kalau soal kecerdasan orang bule lebih pintar dong. Nangis aja udah langsung bahasa Inggris. Nah itu ya. Jadi bisa saja mungkin stigma-stigma di gereja. Ya. Ini kan kadang-kala ada positif negatifnya. Misal ada English class di UKSS. Ya, kalau tidak dikelola baik, ini malah jadi batu sandungan bagi beberapa yang punya kendala bahasa. Gitu toh? Apalagi di persepsi di Indonesia, orang pintar bahasa Inggris adalah cerdas. Orang Jepang nggak suka bahasa Inggris.
cerdas-cerdas itu. Nggak suka, orang Jepang paling nggak suka bahasa Inggris. Ya, jadi ini kembali kultur kita harus perbaikin. Kalau gara-gara itu berarti ada yang perlu kita perbaikin. Jadi misalnya UKSS Sekolah Sahabat yang berbahasa Inggris ya dikelola, pendeta juga harus arahkan siapapun boleh yang nggak bisa bahasa Inggris juga boleh di situ. Tapi kalau merasa nggak dapat berkat di situ, cari aja yang berbahasa Indonesia kan gitu kan? Ya kalau kita nggak tahu, ngapain kita ikutin kelas itu? Dan bukan gara-gara bahasa Inggris, akhirnya kita lebih duluan masuk surga dibanding yang bahasa Indonesia. Ya, bikin yang simpel saja. Tuhan sudah kasih bagiannya masing-masing sesuai ukuran kita. Jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Nah, maka kita yang kuat, yang minder dan segala macam tadi itu nggak perlu minder. Kalau memang ditugaskan bicara, kalau menurut kita tidak mampu banyak bicara, ya bikin yang singkat saja, sebisanya kita. Kalau renungan orang lain rata-rata bisa 20 menit, kita hanya bisa 5 menit di Rabu malam, ya 5 menit apa masalahnya? Saya Rabu malam yang lalu bawa pelajaran Rabu malam dari bukunya Ellen G. Membina Anak Bertanggung Jawab, hanya 10 menit. Saya buat, langsung banyak yang WA, gini dong, to the point aja, nggak usah berpanjang-panjang. Karena selama ini 30 menit lebih. Orang-orang, saya bikin 10 menit. Poinnya hanya 3 poin. Saya bilang hanya 3 poin pelajaran hari ini. Hanya ini tek-tek, udah. Jadi nggak usah berpikir bahwa harus panjang, harus banyak ngomong, harus begini. Apa yang kita mau sampaikan, sampaikanlah. Kalau ada menurut kita nggak lengkap dan segala macam, ya pokoknya inilah lengkapnya saya hari ini. Begitu aja. Saya pikir itu Bu Pendeta. Maka ini tugas para leader ya, tugas para pemimpin untuk membentuk kultur yang apa? Tolong di gereja itu kulturnya harus banyak memaklumi, banyak mendorong. Kalaupun nggak sempurna ya oke lah, udah itulah paling sempurna. Kecuali di sekolah, kecuali di tempat kerja, tuntut dia, itu bisa. Ya, saya pikir itu. Oke, tambahan dari online nih. Ya. Dari Ibu Sonia, Oma Sonia, happy Sabat. Oma Sonia mengatakan demikian. Bahkan mungkin orang-orang yang itu terus ditampilkan dan tersisihkanlah bagi yang lain karena diboikot oleh orang-orang yang mau selalu tampil. Mau tampil karena mau menonjolkan diri, bukan karena mau melayani. Lagi-lagi sifat egosentris menjadi masalahnya. Jadi saya pikir ini bukan hanya soal tampil ke depan ya, tetapi tampil secara umum juga itu sering kali. Jadi di mana yang sifatnya hal-hal penting, dia mau ada di sana dan namanya keluar ke atas. Tetapi yang nggak terkenal ya dia nggak mau ikut campur dengan berbagai macam alasan. Lalu ada lagi satu dari Opa Hari, jadikan topik atau isu tersebut sebagai bahan diskusi dalam KPA. Nah ini untuk KPA nih, supaya hal-hal penting seperti ini yang sifatnya memang terjadi itu bisa juga nanti dilanjutkan di KPA masing-masing. Demikian. Okay. Dan karena waktu kita sudah habis, mungkin kita kembalikan. Saya tutup sedikit. Jadi pelajaran pagi ini bukan mau mengajak kita untuk menghakimi topengnya masing-masing, ya. Tapi ini untuk introspeksi. Kayak tadi statement tadi dari komen dari Oma siapa yang terakhir? Ada orang yang itu terus yang tampil. Kita mikir wah ini diboikot terus. Supaya tidak orang itu terus tampil, tampillah. Supaya enggak orang itu terus bicara, ya bicaralah. Jangan harus diajak toh. Siapa saja di gereja juga kalau punya mau berpendapat, mau bekerja, enggak harus diajak-ajak. Akhirnya nanti itu otomatis akan terajak sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat orangnya kok itu aja, supaya tidak itu aja, ya kamu maju. Kok dia aja terus yang komentar, supaya enggak dia terus, ya kamu kasih komen. Nah gitu, ya. Ada yang mau ditanya, Dek? Ada pertanyaan dari anak remaja kita, kalau mau maju, dibilang so asik, entah gimana. Kamunya so asik enggak? Kalau kamunya enggak so asik, maju aja, terserah orang lain bilang apa. Karena nggak pernah bisa kita dapatkan komentar 100% positif semua ke kita. Yang pasti adalah yang penting adalah pastikan motif kita maju apa. Motif kita so asik atau enggak. Itu aja. Ya, nggak usah terlalu coba beli buku yang namanya seni belajar masa bodoh. Baca itu.
Supaya telinga kita selektif. Ya, enggak semua kita urusin apa komentar orang. Ya. Oke, saya pikir itu Kak Novi.